Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan terkait analisis pembelajaran IPA tingkat SMP atau MTS kelas 9 yang mencakup terkait KD 3.6 dan KD 4.6. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Dina Fauziah, Likoidinah, dan Rismawati. Selanjutnya yaitu terkait kompetensi inti, yang dimana kompetensi inti ini terdapat ada 4 KI. KI yang ke-1 yaitu menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang mencakup toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 yaitu memahami pengetahuan yang mencakup faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, yang dimana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI yang keempat yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu terkait kompetensi dasar 3.6, menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makan dan migrasi. 4.6 membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu terkait indikator pencapaian KD 3.4 yang mencakup beberapa indikator pencapaian. 3.6.1 menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. 3.6.2 menjelaskan pengertian magnet. 3.6.3 membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. 3.6.4 menyebutkan contoh dari ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. 3.6.5 mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir. 3.6.6 menjelaskan 3 cara dalam membuat magnet. 3.6.7 menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi 2 bagian. 3.6.8 menganalisis peristiwa yang akan terjadi pada paku yang dililiti dengan kawat yang berarus listrik. 3.6.9 menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. 3.6.10 menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet. 3.6.11 mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet. 3.6.12 menjelaskan teori kemagnetan bumi. 3.6.13 menentukan jenis magnet dan cara kerjanya memanfaatkan medan magnet bumi. 3.6.14 menghitung besar gaya Lorentz. 3.6.15 menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. 3.6.16 memberikan contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 3.6.17 menjelaskan prinsip kerja, contoh-contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.18 menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik. 3.6.19 memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.20
menyebutkan penyebab perbedaan arah gerak jarum galvanometer. Dan yang terakhir yaitu 3.6.21 menjelaskan prinsip kerja kereta maglev. Selanjutnya yaitu analisis indikator pencapaian KD 3.6. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian KD 3.6. Pada pembelajaran materi kemagnetan ini menerapkan batasan waktu yaitu 15 jam pembelajaran dengan 5 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-1 itu 3 jam pembelajaran 3 kali 40 menit yang mencakup terkait 3.6.1 menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan, 3.6.2 menjelaskan pengertian magnet, 3.6.3 membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, 3.6.4 menyebutkan contoh ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Selanjutnya pada pertemuan kedua selama 3 jam pembelajaran sama dengan 3 kali 40 menit yang mencakup 3.6.5 mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir, 3.6.6 menjelaskan 3 cara dalam membuat magnet, 3.6.7 menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi 2 bagian, 3.6.8 menganalisis peristiwa yang akan terjadi pada paku jika dililiti dengan kawat yang berarus listrik. Pada pertemuan ketiga ini menggunakan 3 jam pembelajaran 3 kali 40 menit yang mencakup 3.6.4 menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, 3.6.10 menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet, 3.6.11 mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet, 3.6.12 menjelaskan teori kemagnetan bumi, 3.6.13 menentukan jenis magnet yang cara kerjanya memanfaatkan medan magnet bumi. Pertemuan keempat 3 jam pembelajaran sama dengan 3 kali 40 menit yaitu mencakup 3.6.14 menghitung besar gaya Lorentz, 3.6.15 menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan, 3.6.16 memberi contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari, 3.6.17 mengidentifikasi prinsip kerja contoh-contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kelima 3 jam pembelajaran sama dengan 3 kali 40 menit yang mencakup 3.6.18 menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik, 3.6.19 memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, 3.6.20 menyebutkan penyebab perbedaan arah gerak jarum galvanometer, dan 3.6.21 menjelaskan prinsip kerja kereta maglev. Selanjutnya yaitu terkait pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran materi kemagnetan ini, yaitu pendekatan saintifik, yang dimana pendekatan saintifik ini menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat sintak-sintak, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Nah, adapun pendekatan saintifik ini sangat cocok dalam kemagnetan ini karena dapat mengaktifkan seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran serta mampu meningkatkan motivasi yang besar dan memberikan dampak positif bagi penguasaan kompetensi peserta didik yang inovatif dan kreatif.